Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angelika Saputri Garanjangana, NIM 2320033, Program Studi Pendidikan Biologi, ulangan tengah semester Anatomi Hewan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ, sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada filum chordata kelas amfibi, yaitu katak atau anura. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada katak. Katak atau amfibi adalah salah satu hewan yang memiliki kulit dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, tidak ditutupi oleh rambut atau bulu, dan mampu bertahan hidup di air atau di darat. Sistem pencernaan katak atau amfibi terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gambar sistem pencernaan pada amfibi atau katak. Yang pertama itu rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsi untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan bagian awal masuknya makanan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus, hanya berupa saluran kecil dan sangat pendek, berfungsi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut menuju lambung. Biasanya di dalam kerongkongan menghasilkan ekskresi alkalis. Yang ketiga, lambung. Lambung sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuk makanan dan tempat keluar makanan menuju usus. Yang ketiga, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Yang terakhir, kloaka. Ini adalah bagian yang terakhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin. Yang selanjutnya atau yang kedua saya akan menjelaskan tentang respirasi atau pernapasan pada kelas amfibi. Kelas amfibi hidup di dua habitat, yaitu darat dan air, termasuk hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Pembagian tubuh terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Perkembangan katak membuat sistem pernapasan yang dilakukan berbeda saat masih berudu dan setelah menjadi katak dewasa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada katak. Pada katak, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Ini saya akan menjelaskan ada beberapa fase daur hidup katak dan berhubungan dengan sistem respirasi. Yang pertama, kita lihat pada gambar. Ini saat masih berudu, menetes dan telur mengalami fase kecobang. Saat berudu, tubuh mirip seperti ikan, seperti pada gambar ini. Saat berudu, sepenuhnya itu hidup di dalam air dan bernapas dengan insan. Yang kedua, saat menjadi katak muda. Setelah memasuki fase muda, tubuhnya mulai menumbuhkan dua ekor kaki dan ekor ini semakin pendek. Saat ekor sudah mulai pendek, berudu mengalami metamorfosis selama 3 bulan, akan menjadi katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, alat pernapasannya sudah berbeda dengan berudu. Yang ketiga, ini saat memasuki katak dewasa, ekornya sudah tidak ada atau menghilang. Alat pernapasannya juga sudah berbeda. Tadi pernapasan terdiri dari
saat dewasa terdiri dari rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Berbeda dengan pernapasan pada berudu dan katak adalah insan dan paru-paru. Kenapa bisa terjadi perubahan alat pernapasan? Karena tempat hidupnya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau masih berudu masih bernapas dengan insan, kalau sepenuhnya hidup di air. Sementara kalau sudah katak dewasa dia akan hidup di darat, di tempat yang lembab, akan menggunakan paru-paru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada katak. Struktur tubuh pada katak itu badan dan kepala. Saat katak mengalami metamorfosis, hasil ekskresinya juga mengalami perubahan. Pada saat larva mengeluarkan amnonia, setelah berkembang menjadi berudu dan dewasa mengekskresikan urea. Alat ekskresi pada katak adalah ginjal yang dihubungkan dengan uretra saat di vesika urinaria. Dia berwarna merah kecoklatan serta terletak di kanan kiri tulang belakang. Saat berada pada fase metamorfosis, mengubah ekskresi ammonia menjadi urea. Hal ini terjadi karena larva berubah berudu dan hewan darat dewasa. Saya akan menjelaskan bagian-bagian pada katak. Yang pertama yaitu ginjal, erektom. Rektum ini sebagai pengatur, yaitu organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai penyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan. Yang kedua, ginjal, alat ekskresi terutama pada katak yang berfungsi sebagai penyimpan urin sementara. Yang ketiga, kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai satu-satunya alat yang digunakan untuk mengekskresikan baik urin maupun feses. Yang keempat, kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung urin yang direproduksi di ginjal dan mengeluarkan melalui proses berkemih. Katak menyesuaikan diri terhadap kandungan air dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerus. Sistem Folter renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerus yang dibatasi. Katak juga menggunakan kantong kemih untuk konservasi air. Jika sedang berada di air, kantong terisi urin yang encer. Pada saat berada di darat, air diserap kembali ke dalam darah menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Katak dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon sesuai dengan air di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk dalam sistem sirkulasi pada katak. Mekanisme sistem peredaran darah katak merupakan sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Kenapa dikatakan ganda? Karena dalam satu kali peredaran itu melalui jantung 2 kali. Jantung kodok terdiri atas 3, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses sirkulasi pada katak. Kita lihat bersama pada gambar di samping ini. Aliran darah diawali dengan darah seluruh tubuh yang kaya akan O2 masuk ke jantung melalui vena kanan. Darah mulai berkumpul di sinus venosus dan akan masuk ke antrium kanan dan menuju ventrikel, lalu dipompa menuju atau masuk ke paru-paru. Dari situ selanjutnya darah dari paru-paru
kedua masuk ke dalam kulit secara difusi. Jadi di dalam ini ventrikel ini kedua jenis darah berkumpul. Sekarang kita masuk pada sistem rangka dan otot pada katak. Organ gerak katak adalah tungkai kaki, digunakan untuk melompat. Jika perhatikan katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada bagian depannya. Ukuran dari tungkai belakang yang besar ini berfungsi agar katak dapat melompat. Jika ukuran tungkai belakang sama saja dengan ukuran tungkai depan, maka katak tidak dapat melompat dan hanya berjalan atau berlari seperti hewan berkaki empat pada umumnya. Berkat ukuran tungkai belakangnya yang besar, katak juga dapat berenang di air. Tubuh dan vertebrata lainnya mengandung 3 macam otot daging, yaitu otot daging berserat halus atau otot daging jantung dan otot daging berserat melintang. Seperti gambar di bawah ini. Dari semua materi saya akan menyimpulkan dari sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esophagus, lambung, usus besar dan kloaka. Ini pada sistem respirasi atau pernapasan termasuk hewan berdarah dingin. Perkembangan katak membuat sistem pernapasan yang dilakukan berbeda saat masih berudu dan setelah menjadi katak dewasa. Pada saat berudu, hidup sepenuhnya di air dan bernapas menggunakan insang. Setelah dewasa, hidup di darat dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya, pada sistem ekskresi, alat ekskresi pada katak adalah ginjal. Pada sistem sirkulasi, peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Artinya dalam satu kali peredaran itu melalui jantung 2 kali. Demikian hasil penjelasan dari saya tentang struktur anatomi hewan dalam kelas amfibi pada katak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.